Kangen Jali. Swastiastu. Baik, jadi kelompok kami di sini akan mempresentasikan sebuah rangkaian yang sudah kami buat, yaitu rangkaian digital elevator. Tapi sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Saya Igusti Putu Chandra Putra Artakusuma dengan NIM akhir 034. Saya Ketutan Cawikan Prastika dengan NIM 24085610997. Saya Dian Ivan Riando Damanik dengan NIM akhir 073. Saya Kadek Badi Pradnya dengan NIM akhir 059. Baik, presentasi kami hari ini akan menjelaskan 4, yaitu yang pertama ada apa saja yang digunakan di rangkaian ini, itu akan dijelaskan oleh Bayu. Selanjutnya ada alur rangkaian input dari elevator, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada alur rangkaian output dari elevator, itu akan dijelaskan oleh Dean. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan cara kerja rangkaian yang akan dijelaskan oleh Anca. Baik, untuk Bayu dipersilakan memulai penjelasannya. Baik, pada rangkaian ini kita menggunakan 16 buah button di bagian atas dan 16 buah pin di bagian bawah yang dihubungkan ke priority encoder, di mana masing-masing outputnya akan dipasangkan splitter. Lalu ada 6 buah gerbang NOR di bagian atas dan 6 buah gerbang NOR juga di bagian bawah dengan total 12 buah gerbang NOR. Lalu ada 2 buah gerbang N dan 1 buah clock. Setelah itu ada 8 buah D flip-flop di bagian atas dan bagian bawah dengan total 8 D flip-flop yang dihubungkan ke splitter sebagai input dari komparator, dan terakhir ada 3 buah LED. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Chandra. Baik, terima kasih Bayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di bagian atas, yaitu bagian input. Nah, di sana, jadi sistem ini terdiri dari 16 tombol input atau berupa button. Button tersebut dihubungkan ke priority encoder. Nah, output dari priority encoder itu dipecah menggunakan splitter menjadi 4 jalur utama yang digunakan untuk pengolahan. Nah, selanjutnya jalur yang pertama itu output pertama dari splitter dihubungkan ke NOR gate pertama. Nah, di sana ya betul. Dan jalur pertama itu dihubungkan juga ke D flip flop pertama. Ya. Nah, selanjutnya ada di jalur kedua. Jadi jalur kedua ini dari splitter dihubungkan ke NOR gate kedua dan juga dihubungkan ke D flip flop kedua. Di jalur yang ketiga dari splitter dihubungkan ke NOR gate ketiga dan juga dihubungkan ke D flip-flop ketiga. Selanjutnya yang terakhir ada jalur keempat. Dari splitter dihubungkan ke NOR gate keempat dan juga dihubungkan ke D flip-flop keempat. Oke. Output dari NOR gate terakhir dihubungkan ke sebuah AND gate. Ya, itu dia. Tapi sebelum di sebuah AND gate itu di sini ada output dari keempat NOR gate awal dihubungkan ke NOR gate berikutnya. Nah, di situ mengapa dipecah? Karena untuk memenuhi persyaratan. Nah, itu. Nah, selanjutnya di NOR gate terakhir dihubungkan ke sebuah AND gate. Nah, clock juga diberikan sebagai input ke AND gate ini. Jadi, fungsi AND gate ini adalah untuk memastikan bahwa D flip-flop berikutnya hanya aktif ketika kondisi logika tertentu terpenuhi bersama dengan sinyal clock. Nah, output dari AND gate kemudian dihubungkan ke D flip-flop terakhir. Output dari AND gate ini kemudian
Terakhir, flip-flop ini digunakan untuk menyimpan dan meneruskan data ke tahap selanjutnya. Bisa dilihat di sana, dari D flip-flop ini menuju ke splitter. Setelah dari splitter dihubungkan ke komparator. Nah, di sana terdapat 3 LED. Jadi cara kerja LED di sana, jika LED hidup maka akan berwarna merah, dan jika LED mati maka akan berwarna hitam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Baik, terima kasih Chandra. Di sini saya akan menjelaskan bagian bawah yaitu ada bagian output. Sini ada 16 input berupa pin yang dihubungkan kepada priority encoder, lalu dihubungkan kepada splitter agar bisa dipisah menjadi 4 bagian. Lalu pada jalur yang pertama itu dihubungkan kepada NOR gate, lalu jalur pertama ini cabangkan ke flip-flop yang pertama. Lalu ada jalur yang kedua yang dihubungkan kepada NOR gate yang kedua, lalu dicabangkan untuk ke flip-flop yang kedua. Lalu ada jalur yang ketiga dihubungkan kepada NOR gate yang ketiga, lalu dicabangkan untuk dihubungkan kepada the flip-flop yang ketiga. Lalu ada jalur yang keempat ke NOR gate yang keempat, lalu dicabangkan ke the flip-flop yang keempat. Di sini output dari kedua NOR gate ini dihubungkan kembali kepada NOR gate, lalu dihubungkan kembali kepada satu NOR gate. Setelah itu dihubungkan lagi pada NOR gate, lalu dihubungkan kembali kepada AND gate. Di AND gate ini juga sudah dihubungkan kepada clock agar the flip-flopnya aktif. Lalu output dari AND gate ini dihubungkan kepada keempat the flip-flop. Lalu output dari the flip-flop ini dihubungkan kepada splitter dan dihubungkan kepada komparator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anca. Baik, kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini semua output dari flip-flop akan terhubung sebagai input dari komparator tersebut. Nah, output itu tergantung dari apa yang tombol kita pencet dan keadaan lantai elevator saat ini. Nah, baik. Oh ya, dan juga komparator membandingkan dua value yang ada di sini dan yang ada di bawah untuk memberikan output, apakah outputnya itu naik, berhenti, atau turun. Mungkin akan saya lakukan cara kerja dari sirkuit ini atau rangkaian digital elevator ini. Yang pertama, kita bisa hidupkan dulu clock-nya. Di sini saya menggunakan clock dengan kecepatan 500 Hz. Nah, di sini misalkan saat ini kita berada di lantai 6. Saat ini saya ingin outputnya itu naik. Jadi saya ingin mengklik lantai yang di atas 6. Sebagai contoh di sini saya akan klik lantai 12. Jika saya mengklik lantai 12, harusnya output yang terjadi adalah naik. Akan saya coba untuk klik. Nah, output sudah berubah menjadi naik. Misalkan saya ingin outputnya itu adalah turun. Jadi saya akan memilih lantai yang di bawah dari 6. Misalnya kita pilih sini lantai 3. Jika saya mencet lantai 3, harusnya output akan berubah menjadi turun. Yang terakhir saya akan coba jika outputnya itu berhenti atau stop. Output itu terjadi apabila saat misalkan kita di sini lantai 6 dan kita mengklik tombol lantai 6. Harusnya yang terjadi adalah outputnya berhenti karena itu adalah lantai yang sama. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kita, kita ucapkan Pramasanti. Om Santi, 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 Om.